Liburan ke Kuala Lumpur memang seru, tapi kadang-kadang bingung buat mutusin tempat mana yang pengen aku kunjungin ya. Sebagai seorang solo traveler, aku butuh banget sih kayak asisten yang bisa bantu pack jadwal seharian biar makin teratur. Nah, di malam sebelumnya aku cari rekomendasi cafe, tempat jalan di Google aja. Kalian tinggal swipe 3 jari kalian aja dan nanti bakal di-analyze sama Oppo AI Mindspace di sini. Mau dari makanan, rekomendasi cafe, tinggal snap aja semuanya, nanti bakal terkumpul di AI Mindspace ini. Kemudian tinggal minta Oppo AI Mindspace buatin jadwal seharian kalian besok dan semuanya langsung jadi. Let's go, kita jalan seharian dengan jadwal yang sudah dibuat oleh Oppo AI Mindspace di Kuala Lumpur. Nah, setelah kemarin aku cari rekomendasi tempat makan sarapan di Kuala Lumpur, jadi AI Mindspace pilihin tempat ini buat aku coba. Waktu aku datang ke sini, aku perlu ambil nomor antrian dan antri sekitar 15 menit. Jadi tempat pertama yang kita datengin sesuai dengan itinerary dari AI Mindspace hari ini adalah sarapan di Ho Kopitiam. Jadi pagi ini ramai banget antriannya, jadi aku udah ambil nomor antrian. Kita lihat seberapa enak makanan di sini. Oke, jadi setelah antri sekitar 10 menit kita dapat tempat duduk, dan ketika aku tanya AI Mindspace di sini, rekomendasi yang paling oke adalah butter and kaya toast sama teh tariknya. Jadi kita cobain menu itu. Jadi di sini sudah datang menunya. Kayak yang paling terkenal adalah butter kaya toastnya. Dan aku tadi pesen teh tarik juga. Seperti biasa kalau misalnya minum kayak teh tarik di Malaysia itu selalu requestnya itu yang less sweet karena memang manis banget di sini. Ini pun udah manis. Kalian minta yang less sweet karena udah pas banget di lidah kayak gitu. Let's try. Jadi aku lumayan sering datang ke Kopitiam kalau di Kuala Lumpur, dan ini satu rekomendasi yang enak buat makan Kopitiam di sini. Dan seperti biasa kalau di Kopitiam harus cobain, wow, ini perfectly cooked banget. Wow, perfection. Oke, jadi setelah makan di sebelah tadi, kita pindah ke Kwai Chai Hong. Ini di sebelahnya persis. Di sini tuh unik karena kayak kalian bisa ambil foto-foto menarik di sini ya. Kayak kalian lihat di dinding-dindingnya sebelah sini, ini banyak banget street art di dinding-dindingnya. Jadi kalau foto di sini tuh lumayan estetik gitu. Dan tempatnya juga ada restoran-restoran. Oke, jadi setelah sarapan, kita langsung pindah ke itinerary selanjutnya. Kita datang ke Central Market. Ini tuh dijuluki pasar seni di tempat ini, dan di dalam nanti kita bakal ngelihat banyak souvenir-souvenir. Jadi let's go, kita lihat ke dalam Central Market di Kuala Lumpur. Nah, setelah sarapan tadi, itinerary selanjutnya adalah mengunjungi pasar seni. Ini kali pertama banget aku nyampe di pasar seni. Jadi selama beberapa kali aku ke Malaysia, aku tuh belum pernah sama sekali masuk ke pasar ini. Jadi kita lihat ya ada apa aja di dalam pasar ini. Tempat ini tuh 2 lantai dan kalian bisa cari oleh-oleh di sini, atau kalau mau cari makanan juga ada di lantai bawah. Ya, ini juga salah satu kesukaanku, di mana waktu traveling ke negara lain, aku suka banget buat belusukan ke pasar lokal di sini. Jadi di lantai 2 ini itu lebih banyak makanan-makanan, sama kebanyakan di sini orang jual pakaian-pakaian lokal tradisional sama beberapa aksesoris. Jadi kalian bisa jalan lantai 1 terus ke lantai 2. Dan sekarang karena hujan di depan, jadi ramai banget di sini.
Aku tuh bukan tipe orang yang suka belanja, tapi waktu kunjungi pasar lokal, aku tuh suka banget lihat aktivitas warga lokal di sini, kayak jual beli, tawar-menawar, dan banyak barang-barang yang menurutku unik-unik. Oke, jadi di sebelah dari pasar seni itu ada Kasturi Walk. Jadi di sini satu jalanan banyak street food sama makanan-makanan aksesoris gitu. Dan kalau misalnya malam ini juga lebih rame lagi. Jadi dari sini kita mau pergi ke satu coffee shop. Jadi kita bakal naik Rapid KL buat pergi ke tempatnya. Jadi ada 2 stop stasiun, kita beli token dulu. Tiketnya cuma 1,5 ringgit. Jadi murah banget sih. Jadi ternyata kita bisa pakai kartu contactless guys buat masuk ke sini. Oh nggak bisa juga. Oke, sekarang kita beli tiketnya. Tadi tuh salah karena tadi tuh line hijau, sekarang kita di line warna merah. Kita mau pergi ke... Nah, jadi kita dari Pasar Seni tinggal ke Dangwangi aja. Ini cuma 2 stasiun. Harga tiketnya 2 orang tuh ada cuma 3 ringgit doang, sekitar 12 ribuan ya. Transaksi berjaya. Nah, jadi kita dapat 2 token. Let's go. Nah, jadi tiket dari Rapid KL-nya ini lucu banget, kayak token gitu. Ini kayak plastik gitu. Jadi tadi ada NFC-nya, tinggal di tap langsung masuk ke sini. Dan sekarang kita di stasiun Pasar Seni dengan view Menara Merdeka. Ini tuh tower paling tinggi atau bangunan paling tinggi yang ada di Malaysia. Nah, setelah keluar dari Dangwangi tadi, kita tinggal jalan sekitar 3 menit, kita udah sampai di daerah Chowkit. Daerah sini banyak banget kafe-kafe menarik. Karena aku suka kopi, jadi aku bakal kasih tahu rekomendasi kopi ke kalian. Let's go! Nah, tempatnya ada di depan sana, di pojokan, namanya 103 Coffee. Jadi tadi aku dikasih tahu AI Mindspace buat ngopi di sini. Dan tadi juga dikasih tahu menu-menu favorit di sini. Jadi kita coba pesan ya. Jadi aku udah sampai di Cafe 103 dan aku pengen tanya rekomendasi menu selama di sini. Nah, ternyata disaranin kita cobain house latte. Jadi karena aku suka kopi, jadi mari kita cobain house latte-nya di Cafe 103 ini. Oke, jadi house latte-nya udah datang. Jadi ini tuh salah satu menu yang direkomendasikan. Jadi ini tuh salah satu menu yang direkomendasikan di sini karena dia menang championship barista untuk menu ini. Jadi kita mesti cobain menu ini. Let's go. Enak sih kopinya. Jadi lumayan strong kopinya, kayak lumayan pahit. Terus kayak dari latte-nya juga ngeblend enak banget. Oke guys, jadi itinerary selanjutnya aku tuh disaranin sama AI Mindspace buat jalan ke iconic landmarknya di Kuala Lumpur. Kalian tahu apa? Sudah pasti Petronas. Ini adalah Tower Twin
yang udah lama banget di sini. Dulu tuh pernah jadi menara tertinggi yang ada di Kuala Lumpur. Jadi sekarang let's go kita jalan-jalan di Petronas. Oke guys, jadi kita sudah di Petronas. Jadi di sini tuh ada satu mall KLCC. Jadi sekarang tuh mau masuk Desember. Jadi kayak ornamen-ornamennya tuh, aksesorisnya tuh Natal semua, keren banget di sini. Wah. Jadi kalau dilihat di sini ada Petronas. Ini tuh masih satu area sama KLCC Park. Jadi kalau kalian suka nyantai di area terbuka, jadi kalian bisa datang juga ke KLCC Park. Nah, jadi tadi aku disaranin sama AI Mindspace, setelah dari Petronas, itu langsung jalan aja nih, pergi ke KLCC Park. Yuk, let's go kita jalan ke KLCC, kita lihat ada apa aja di sana. Wow, ada fountain show. Nah, jadi aku dapat informasi nih dari Google kalau misalnya fountain show ini ada di beberapa jam. Jadi aku tinggal snap aja begini. Nanti AI Mindspace ini langsung bisa bantu kalian buat plan. Nih, kalian tinggal add aja, nanti dia bakal ingetin kalian, oh nanti ada fountain show jam 9 malam. Jadi nggak perlu ribet lagi, semuanya beres diurusin sama AI Mindspace. Dikasih tahu nih kayak, nah ini juga dikasih tahu nih kayak summary-nya tentang tempat ini, kayak biayanya tuh free masuk ke sini. Di AI Mindspace dia tuh udah summary semua kegiatan dan informasi. Contohnya tadi aku cari tentang fountain show di sini, itu masuknya free dan jam-jamnya untuk fountain show itu ada semua. Dan ya kalian bisa cek langsung satu klik doang di sini. Keren banget. Nah, tadi aku barusan tanya sama AI Mindspace gimana sih cara ambil foto terbaik buat backgroundnya itu Petronas Twin Towers. Jadi aku disaranin buat pergi ke jembatan di sebelah sana, nanti pakai lensa ultra wide dari HP ini. Let's go kita cobain ambil foto dari sana. Oke guys, jadi sekarang kita sampai di surganya kulineran yang ada di Malaysia. Jadi kalian tahu kan nama tempat ini apa? Selamat datang di Alor. Di sini banyak banget street food ya. Kalau kalian tahu. Dan tadi kita dapat rekomendasi tempat ini tuh dari AI Mindspace buat jalan-jalan dan hunting kuliner di sini. Oke guys, jadi karena aku suka banget durian, jadi kita bakal cobain durian di sini. Di sini tuh terkenal kayak ada duri hitam sama musang king. Jadi kita coba salah satu durian sini ya. Karena rekomendasinya salah satunya adalah durian di sini. Ya, sama durian. Small one, small one. You are small. Okay, okay. It's okay sih. Jadi kan. Jadi kita cobain musang king ini yang rekomendasinya ya. Kalau di Malaysia tuh wajib cobain. Ya, how much the gram? This one. Oke, oke, oke. Oke ya, open. Oke, open. 1,5 60. Ah, 38. 60. 60. Duduk situ boleh? Boleh, boleh, boleh.
Udah lama banget nggak makan durian karena di kampungku di Sumatera Selatan itu Desember baru masuk musim durian. Jadi let's go. Wah, gila bro, perfect banget ini, enak banget. Kalau kalian pecinta durian, kalian wajib cobain Musangking. Ini enak banget asli. Creamy, manis, dan iya, kalau misalnya durian itu nggak bagus, dia bakal diganti baru sama dia. Dan enak banget. Oke, dari dulu gue penasaran banget sama air mata kucing, jadi kayak minuman lokal di sini. Dulu aku mikirnya kayak air mata kucing namanya tuh unik banget ya, jadi kita cobain. Uncle, one air mata kucing. Dingin ya? Dingin. Can pay with duit now? Cut. Oke, jadi kita cobain air mata kucing ini kayak liang teh gitu mungkin ya. Oh iya bener. Nggak terlalu manis, ini kayaknya kayak herbal tea gitu. Harganya cuma Rp5 doang. Oke, worth to try. Sekarang kita ada di rooftop bar, cafe, jadi kita enjoy vibes-nya sambil kita liatin pemandangan Petronas Twin Tower. Nah, kemarin aku sempat cari rekomendasi buat cafe rooftop dengan view Petronas Tower. Dan ini ada di Hotel Hyatt Centric, dan ini namanya 21 Rooftop. Itinerary yang dibuat sama Oppo AI Mindspace hari ini udah kelar di sini, jadi aku pengen nyantai buat nikmatin ambience perkotaan dari Kuala Lumpur. Dan ternyata so far aku suka banget sama pack itinerary yang dibuatin sama AI Mindspace ini, karena bener-bener pack dan nyantai ya, nggak terlalu ngeras gitu. Nah, setelah seharian pakai itinerary dari AI Mindspace, bener-bener aku sadar kalau misalnya itu kayak asisten pribadi yang siap bantu kalian banget sih. Contohnya kalau kalian pengen cari rekomendasi tempat dan kalian kumpulin jadi satu collection seperti makanan kayak gini, semuanya tuh bakal jadi rapi banget di Oppo AI Mindspace ini. Seharian explore Kuala Lumpur bareng AI Mindspace bener-bener experience yang sangat memorable. Pertama kali aku percayain itinerary itu diatur sama AI Mindspace, bener-bener kayak teratur banget dan aku suka banget itinerary-nya. Dulu biasanya aku suka pusing mikirin itinerary, tapi sekarang tuh dibantu sama AI Mindspace bener-bener totally stress free banget. Aku bisa andelin AI Mindspace ini buat jadi teman aku buat traveling. Sebuah pengalaman yang sangat seru dan aku pengen encourage kalian juga buat bikin itinerary versi kalian dengan AI Mindspace ini. Bukan cuma di Kuala Lumpur, tapi kalian bisa juga coba itinerary versi kalian di kota-kota lain di Indonesia, bahkan di luar negeri juga. Oke, kalau begitu aku tunggu itinerary versi kalian yang dibuatin Oppo AI Mindspace, dan aku tunggu di kolom komentar di bawah.